Warta Kota Live, saya Ari Pujuwaluyo, reporter dari Warta Kota. Saat ini saya bersama dengan Kiki. Halo. Saya sebut X atau masih CGR? Udah enggak. Oke, Kiki mantan personil CGR. Kiki, sehat kabar Kiki? Alhamdulillah sehat. Gimana tuh? Sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk promo film sama kuliah aja. Oh, nah film sekarang yang lagi lo sibuk promo tuh ngapain? Apa film apa? Untuk sekarang dalam hari ini ya kita promo film Rembulan Malam di Wajahmu yang tayang 12 Desember 12 Desember ini 2019. Oh, nah lalu di sini jadi siapa sih? Peran gue sini sebagai Nathan, satu musisi temennya Ray waktu muda. Siapakah itu Ray? Nah, buat yang membaca novelnya pasti tahu, buat yang nggak tahu silakan nonton trailernya. Nah, nih Nathan sendiri kan tadi gue sempat dengar atau baca-baca berita sebelumnya, Nathan ini adalah anak yang nggak punya orang tua ya, Yeah. hidup di jalan. Nah, buat ngedalamin perannya Nathan susah nggak sih? Ya kebetulan kalau nggak punya orang tua ya gue juga nggak punya. Oke. Yang punya bokap sih, nyokap punya. Terus saya kayak ya kurang lebih bisa lah ngambil dikit-dikit kesan nggak punya orang tuanya gitu, nggak punya bokapnya andalan gitu. Jadi ya sedikit banyak tahu gimana saya kehilangan lah gitu. Ya jadi diambil dari situ aja sih. Nah, apa buat ini film yang bilang film pertama yang serius sih. Nah, untuk membangun konteks seriusnya ini di film, lu susah nggak sih atau kayak gimana? Untuk membangun konteks seriusnya dalam filmnya yang pasti ada kayak ya pemahaman karakter dulu ya, karena ya Nathan itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan nggak tahu juga kalau Nathan orangnya kayak gimana gitu, maksudnya ya gue dapet tawaran apa, jadi ya ini juga nggak tahu kalau ternyata filmnya serius ini gitu, lihat novelnya gitu, lihat sinopsisnya terus main di filmnya pasti ini film serius gitu. Cara pendalaman karakternya yang pasti baca novelnya dulu, gue sih baca novelnya sama itu penggemarnya. jadi sempat beberapa kali melihat kondisi anak jalanan tuh kayak gimana sih. Kebetulan gue ada sama coachnya gitu, kita di kalau gue itu dibilang kalau lo ada waktu kapan-kapan main ke tempat yang memang homeless gitu, gelandangan gitu, bisa ngeliat aja, ngerasain gimana. Tapi lu lakuin tuh? Iya. Oke, lu ngelihat maksudnya ngebaur sama anak gelandangan. Dibilang ngebaur sih, ya cuman kayak observe aja gitu. Kayak kadang cara jalan, cara ngomong kan beda. Walaupun kayaknya gue di film juga nggak gitu amat sih. Maksudnya sedikit banyak lah jadi referensi aja. Oke, setelah apa? Selain film tadi kesibukan lo, ada kuliah juga. Yoi. Ngapain lagi sih setelah film atau dua film? Setelah film ini kan sampai Januari bakal running beberapa film. Kayaknya sampai akhir Januari, begitu mulai masuk Februari mau fokus di nyanyinya dulu deh, di musiknya dulu. Oke, solo karir. Sampai akhirnya solo karir, kenapa sih? Kenapa kalau ngebangkitin lagi CGR, ngobrol sama temen-temennya, kenapa harus solo gitu? Karena kenapa solo karir, pertimbangannya karena untuk saat ini gue sama anak-anak lagi mencari apa ya namanya ya wajar sih di umur segini, kayak gue pengen ini, gue pengen itu, mencari apa yang kesenangan buat kita segala macam yang kita ngerasa ya udah kenapa gue selagi gue muda ya gue pengen lakuin apapun yang gue bisa, apapun yang gue mau tanpa harus ikutin apa kata lu. Sedangkan kalau dalam sebuah grup kita mau melakukan sesuatu itu pasti harus ada pertimbangannya. Gue nggak sendiri nih ngelakuin ini, ada si Iqbal, ada si Aldi, ada si Bastian, jadi pasti untuk mulai berkarya aja pertimbangannya banyak gitu. Jadi mau buat lagu kayak gimana, konsepnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau sendiri kan ya terserah gua. Tapi sebelumnya pernah kan manggung CGR? Oh ya, Pernah kan waktu itu ya di Senayan ya kalau nggak salah? ya acara ini On Off Festival. Oke. On Off Festival. Nah itu sampai akhirnya mereka mau ya tanpa Iqbal ya waktu itu ya? Iya, nggak ada Iqbal. Sampai akhirnya mereka mau maksudnya, udahlah yuk coba lagi main gitu. Ya sebenarnya Membujuknya awal mulanya seperti apa? ya
yang dibujuk duluan awalnya gua. Bilang Ki, tanggal 7 ada acara. Sama siapa tuh dibujuk sama siapa? Patrick, produsernya Oh. CJR gitu. Kebetulan dia megang acara di sana juga gitu. Oh. Jadi kamu ditawarin sama anak-anak, sama Iqbal, sama Aldi, sama Bastian juga untuk bisa main di acara ini. Gue bilang Iqbal nggak bisa kan, lagi di luar. Ya udah sama Aldi sama ya Bastian. Ya udah, akhirnya gue telepon lah mereka berdua. Gimana nih ada tawaran gini-gini. Gue sih terserah, lu bisa, ayo enggak ya udah. Yang mau maksa juga. Gue nggak mau kesannya gue jadi maksa kan. Mereka ternyata pada bisa. Oke. Itu prosesnya cepet banget, seminggu lah. Dari dia Patrick telepon, gue telepon anak-anak sampai akhirnya jadi. Angkanya juga bagus banget lagi. Jadi lumayan. Oke. Berarti selain karena lowong, karena angka ya? Sebenarnya dibilang lowong gue juga. Oke. Karena waktu itu pas lagi syuting Dignity. Iya. Pas banget. Untungnya Pak Fajar Nugros memberikan kesempatan gue untuk syuting di sana. Itu pagi syuting sampai jam 9. Habis itu langsung ke acara itu sampai jam 11 sampai jam 12. Balik lagi syuting. Kalau waktu itu mainnya siang atau siang? Siang main jam 11. Nah, setelah itu maksudnya dari lu bertiga nggak ada pikiran jalan lagi gitu sih, mana sih? Sebenarnya gini, kemarin juga ada tawaran akhir tahun ini mau manggung di mana gitu. Ya, Terus kemarin beberapa bulan kemarin tawaran juga, ya jadwalnya nggak ketemu. Oke. Jadwal gue anak-anak, ketemu gue ini sibuk, anak-anaknya juga sibuk. Jadi kalau sini bisa, aduh nggak tahu nih. Tapi lu maksudnya pas setelah bubar gitu kan, pikiran nggak sih nih kayak lu, Aldi, Bastian, Iqbal, apa namanya, fokusnya film semua. Nah, sempat ada beberapa media juga yang ngomong gua nggak mau kalah sama Iqbal. Ya, gue banyak lah media yang ngomong kayak gue nggak mau kalah sama Iqbal. Jadi makanya gue main film juga, gue nggak mau karir gue menurun. Jadi gue sebenarnya kayak maksud gue gini, kenapa gue main film? Bukan karena gue mau bisnis ya, karena emang ada tawarannya. Ada tawarannya, gue lihat karakternya cocok, sutradaranya cocok, sinopsisnya cocok, pas di gue, ya gue coba. Dan lagi pula itu kayak pengalaman gitu loh. Jadi kayak kalau orang-orang bilang gue lagi ngumpul itu ya itu terserah. Cuma maksudnya kayak ya itu rezeki yang datang maksud gue tolak gitu. Berarti bukan gengsi atau ego ya? Enggak ada sama sekali. Nah terus sempet gak sih kayak lu maksudnya seberapa sering gitu komunikasi sama Aldi, sama Bastian, atau sama Iqbal juga? Sama Iqbal gue lumayan sering, karena belakangan gue lebih sering ngobrol sama Iqbal karena gue lagi jalan proses musik gue sendiri. Gue produksi sendiri, bikin lagu sendiri, nanti dari situ mixing sendiri, mastering sendiri, maksudnya ya jalan sendiri lah. Dan kenapa gue konsultasi sama Iqbal? Karena Iqbal punya band namanya Summer Dose. Di Summer Dose itu dia memang produksi movie juga semua sendiri. Jadi gue banyak ngobrol sama Iqbal kayak ini langkah-langkah yang harus gue lakuin, jalanin apa ya gitu supaya gue bisa kesini. Tapi Iqbal ya dengan ininya, yaudah bang nanti kesini. Kalau perlu orang atau segala macam malah dia direkomendasiin. Jadi walaupun gue udah bubar sama anak-anak, pertemanannya tuh gak hilang, sahabatannya tuh gak hilang. Karena emang gimana, basicnya kita temenan dulu baru buat grup. Jadi maupun grupnya bubar, temenannya gak hilang. Bukan yang grup terus dikumpulin satu-satu baru kenalan di situ gitu, kan kayak gitu. Emang kita temenan dulu. Berarti maksudnya bubar boyband ya buat teman. Nah, Aldi kemarin datang premier. Aldi datang premier Rembulan Tenggelam di Wajah. Bastian kebetulan lagi syuting sinetron, jadi waktunya nggak baik. Nah, terus berapa susah nggak sih lu memproduksi karir lu yang solo nih, solo karir ini? Susah sih karena tantangannya adalah ya berjalan sendiri aja. Biasanya dulu diurusin kalau beres ya tinggal post doang, tinggal promo doang di Instagram dan di tempat lainnya. Ya kalau sekarang benar-benar harus ngurusin distribusinya seperti apa, hubungin agregator, nanti lagu udah jadi masukin ke publisher.
orang publishing terus kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana, ya kayak gitu-gitu semua harus dipikirin kan. Terus untuk orang ke media, ke radio, ke siapa segala macam tuh seperti apa, ya benar-benar harus dipikirin gitu. Tapi dengan nama besar sejarah kemarin, sepercaya diri nggak lu soal Padu? Nah itu balik lagi kayak kenapa akhirnya gue memutuskan untuk tidak bergabung dengan label atau manajemen. Karena kalau bergabung dengan manajemen atau label kayak gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang lain kayak gimana. Cuman kalau gue ngerasanya takutnya mereka punya ekspektasi atau target terhadap gue yang harus dicapai. Gue pengennya lu di tahun segini atau di bulan ini lu mencapai achieve ini, achieve itu. Sedangkan gue kayak ngerasa gue nggak bisa kalau begitu. Jadi gue pikir gue sendiri aja deh supaya gue nanti terus misalkan ini jalan alhamdulillah enggak udah itu Pikiran dengan nama besar sejarah saat ini. lagi pula kenapa juga akhirnya baru bisa produksi sekarang belakangan ini karena kebetulan mungkin baru ada keresahannya belakangan ini ya. Keresahan apa nih? Kalau boleh tahu keresahan apa nih? Keresahan kayak perasaan sakit hati, jatuh cinta itu baru ada, jadi baru bisa buat lagunya atau produktifnya mungkin belakangan ini karena gue nggak bisa buat lagu juga kalau nggak ada perasaan itu. Tadi gue sempat menarik dengan ucapan lu dengan alasan waktu itu ketika lu lagi kasarnya keuangan ekonomi lagi kosong, lu menerima ambil job film. Memang kesibukan lu itu sejauh ini untuk bekerja, untuk karir gitu, untuk cari uang. Kebetulan itu tadi bercanda doang. Itu bercanda doang. Tapi maksudnya untuk film, terus untuk nyanyi kayak sendiri mana-mana itu masih rutin masih bisa tetap hidup dengan nyaman, keuangan cukup. Ya menurut gue sih kayak nggak tahu ya, kayak gue ngerasa gue di umur 21 sekarang hidup gue udah cukup aja gitu. Gue punya mobil sendiri, bisa jalan kemana-mana, makan di restoran gak mikir, terus gue bisa jalan sama pacar gue tanpa harus minta duit nyokap, terus gue bisa bantuin nyokap, bisa bantuin keluarga. Itu aja menurut gue udah kayak alhamdulillah banget, ya Allah udah cukup gitu. Udah perlu muluk-muluk pengen rumah ini, pengen rumah itu, seenggaknya gue gak kelaparan, gak kehujanan, udah alhamdulillah kalau gue sih gitu. Tapi waktu pas awal karir lu sampai punya ekspektasi yang seperti itu masih? Gak punya ekspektasi apa-apa, maksudnya tapi ya kepikiran pasti ada lah ya, gue gimana ya, tapi kayaknya karena kan waktu itu pas lu awal karir kan masih belasan tuh, masih kinis. Terus ketika sekarang lu udah mandiri dan yang tadi lu bilang sendiri dan lu bisa ya apapun mau juga sendiri lah ya di usia lu yang sekarang masih muda. iya. Gak nyangka, sebenarnya nggak expect bakal kayak gini sih. Cuman maksudnya ya gue yakin kalau ini pasti ada alasannya kenapa yang di atas ngasih gue kondisi kayak gini gitu. Ya alhamdulillah disyukurin. Mudah-mudahan bisa lebih semakin baik ke depannya. Pas setelah sejarah pemutusan bubar ya. Nah karir lu sendiri waktu itu sempat terguncang atau seperti apa? Dibilang terguncang enggak? Karena terguncang itu kayak shaking gitu. Terus goyang lah ya kan? Goyang. Gimana ya? Alhamdulillah yang di atas bias sama gua. Gua nggak dibiarin kelaparan, nggak dibiarin nggak punya uang. Setiap ini ada aja dapat tawaran masuk segala macam, dan bersyukurnya lagi ketika masuk ke film banyak belajar. Jadi banyak ngobrol sama kayak gue bisa ketemu, gue di Habibie ketemu sama Reza Radian, dapet kesempatan buat ngobrolin. Waktu itu kita lagi nunggu mutek, lagi di ruang ganti gitu. Ini orang emang keren banget sih Reza kan. Maksudnya dia juga nggak pelit ilmu untuk ngobrol aja sama gue. Gue juga awalnya nggak ada kepikir untuk gue mau peres sama ini orang. Enggak, gue pengen ngobrol aja, pengen ngobrol aja. Terus dengan baiknya dia ngomongin dia soal film di Indonesia lah, tentang acting, tentang apa, dan dia terbuka banget. Menurut gue kalau gue nggak ikut film kayaknya nggak akan punya kesempatan itu gitu, nggak akan punya pengalaman kayak gitu. Bersyukur banget sih, bersyukur banget. Berarti bubarnya sejarah, titik balik lu harus mandiri ya? Betul, di situ harus mandiri secara kayak ya sekarang benar-benar kayak ya udah berjuang sendiri yuk. Ayo kita ikutin aja jalannya, terus maju. Ayo benar-benar jalan sendiri dan
alhamdulillah sampai saat ini yang di atas baik banget sama gue, nggak dibiarin kelaparan, nggak dibiarin kesusahan ekonomi segala macam, ada aja alhamdulillah. Jadi semua atas dukungan keluarga juga lah ya. Ya penggemar dan keluarga, pastinya keluarga di rumah doain terus, doa nyokap, doa kakak gue, doa adik gue. Oke guys, terima kasih sudah menonton curhatannya Jadi Kiki. kayak curhat. Terima kasih pembaca setia. Mantap, Pertama. Terima kasih.